Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Jumat 25 Juli 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun lebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 11 sampai dengan 12. Bebaskan mereka yang diangkat untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Sai palua mahalak aka natarbuan lahu bunuon. Rodi aka natartugu tupamotongan. Molotung haabatan ho lesida. Tuksura dohonomu idama lakuwo hami hatai. Tuk somanada di si Tuhani. Sidodo akaroha. Tuk somamoto di si ibana namangaramoto dimu. Ibana do tahe mawalos sotu jolma hobartu pabayanan nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Bahkan nas ini juga menggunakan gambaran yang kuat tentang orang yang diseret ke tempat pembantaian untuk menunjukkan betapa seriusnya penderitaan yang diabaikan. Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara, menjadi tangan yang menopang dan menolong mereka yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ini bukan hanya soal belas kasihan pribadi, tetapi juga tanggung jawab iman yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Terkadang kita mencoba berlindung di balik ketidaktahuan atau menganggap bahwa itu bukan urusan kita. Namun, Amsal ini menegaskan bahwa Tuhan mengetahui isi hati yang paling dalam pada setiap manusia. Dia tidak bisa dibohongi oleh sikap pura-pura tidak tahu. Tuhan menilai kehidupan kita bukan dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari apa yang kita lakukan ketika melihat orang lain menderita. Ini adalah teguran yang sangat lembut, namun tegas bahwa iman yang sejati harus nampak dalam kepedulian nyata terhadap sesama. Jemaat Tuhan, dalam terang kasih Kristus, setiap tindakan penyelamatan dan pembelaan terhadap orang yang tertindas merupakan cerminan daripada Injil. Ketika kita menolong mereka yang sedang diseret ke tempat pembantaian, baik secara harfiah maupun simbolis, kita sedang menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus sendiri datang untuk menyelamatkan dan membela yang lemah. Maka sebagai pengikutnya, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama. Bahwa iman bukan hanya masalah percaya dalam hati, akan tetapi wujud daripada tindakan nyata di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, mari kita buka mata, telinga, dan hati kita terhadap jeritan, terhadap situasi, keadaan sekitar kita yang mengalami ketidakadilan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang menunggu uluran tangan kasih kita. Entah itu korban ketidakadilan hukum, anak-anak yang terlantar, atau orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Semua itu adalah panggilan bagi gereja dan setiap orang percaya untuk tidak tinggal diam. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, dan Tuhan akan menilai sejauh mana kita taat terhadap perintah untuk peduli dan menyelamatkan sesama. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai orang yang percaya, orang yang telah Engkau selamatkan,
untuk hidup sebagai orang-orang yang peduli dengan sekitarnya, atas ketidakadilan dan berbagai hal lain yang memerlukan pertolongan dan juga penyertaan kami. Mampukan kami untuk peduli, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, menyelamatkan orang-orang atau sesama kami yang mengalami tindak ketidakadilan. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Salam.